Dasein itu artinya apa yang ada di atas. Kalau solen itu apa yang wajib ada. Kalau istilah dasarnya ya. Nah itu barangkali yang membuat orang beda menerjemahkan apa yang dimaksud ada dengan apa yang dimaksud kewajibannya seharusnya ada. Misalnya ada banyak lagi perdebatan soal dasein dan solen itu. Ada lagi yang mengartikan bahwa dasein itu adalah apa yang realitasnya, apa kenyataan hukumnya, sedangkan dasolen itu adalah apa kenyataan, apa kewajiban etisnya. Beda lagi. Jadi dugaan saya barangkali itu yang membuat orang membahas dasein dan dasolen itu bisa jadi berbeda. Tapi kalau Anda mau balik ke bahasa secara etimologisnya, dasarnya ya dasein itu adalah apa yang ada. Apa yang ada itu terjemahkan ya bisa diterjemahkan realitasnya, bisa diterjemahkan kenapa begitu, bisa diterjemahkan apa yang ada. Saya kira kalau filsafat Jerman yang menarik karya-karyanya itu Heidegger seingat saya, yang banyak menulis soal sein ini. Karya-karyanya itu banyak bicara soal yang sein, yang ada ini. Nah kalau yang solen itu pada kewajiban moral. Jadi apa yang seharusnya ada kan hanya sekedar secara aturan hukum dan kewajiban moralnya. Kira-kira mungkin cara berpikirnya mungkin kantian. Ya, kalau kita mau pakai filsafat yang sama, kan itu orangnya kaku tadi sudah disampaikan oleh Mas. Orangnya sangat punctual, istilahnya itu kira-kira kalau dia lewat di jalannya itu jamnya jam berapa, dia akan selalu lewat di jalan itu jam berapa, persis sama terus. Nah, itu sebabnya salah satu yang menarik dari Kant adalah ketika dia melakukan cara berpikir yang lebih deontologis. Maksud dia adalah kalau orang mau berbuat benar dan kebaikan itu tidak perlu pakai alasan belakang. Dan itulah yang seharusnya. Tidak perlu alasan. Kalau ada orang mengatakan saya harus mengerjakan, saya harus berbuat baik karena Tuhan menyuruh, maka menurut Kant itu bukan perbuatan baik. Itu masih ada kategorinya yang lebih imperatif gitu. Ada suruhan terhadap itu. Tapi kalau bagi Kant yang harusnya adalah ya dia melakukan sesuatu karena mau melakukan sesuatu. Karena memang itulah yang wajib. Itulah yang solen sebenarnya harus dilakukan. Itu sebabnya Immanuel Kant itu banyak dibicarakan menggunakan pendekatan metafisik untuk bicara soal keadilan. Nah, kapan-kapan nanti dijelaskan lebih panjang ya. Atau kapan-kapan barangkali bisa di. Tapi kalau ditanya perbedaan tafsir atau pembacaan terhadap sein dan solen, saya kira wajar. Karena dia berangkat dari etimologisnya adalah penggunaan bahasa sein dan solen. Nah, yang kedua soal bagaimana pandangan saya soal kondisi korporatokrasi, economic hitman. Ya, saya kira buku itu John Perkins ya. John Perkins itu ditulis cukup lama, tapi itu menggambarkan bagaimana dunia bisnis itu masuk ke dalam keputusan kebijakan negara. Nah, ada masanya yang agak beda tuh. Karena masa-masa dulu awal itu banyak kecurigaan terhadap apa istilahnya? Perusahaan apa ya? Apa istilahnya kalau perusahaannya besar itu? Mother company. Multinational corporate. Ya, yang melibatkan banyak dan itu biasanya yang masuk. Ini terpengaruh dengan cara-cara bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat berdasarkan keinginan multinational corporate ini. Dia masuk dengan itu. Makanya kenapa kemudian dia menguasai yang namanya pembuatan kebijakan melalui Bank Dunia, melalui kebijakan internasional yang itu kemudian mengikat bagi negara-negara yang sedang melakukan perkembangan atau sedang melakukan perubahan, khususnya di tahun 90-an ketika Indonesia juga mengalami itu. Indonesia mengalami kolaps lalu kemudian diambil
alih IMF menerbitkan yang namanya letter of intent dengan Indonesia yang isinya adalah structural adjustment program. Nah, bisa jadi kepentingan korporasi asing itu masuk melalui itu. Itu yang pertama. Nah, tapi yang kedua, pasca itu sudah mulai makin lepas, biasanya problem negara itu balik ke arah yang disebut dengan oligarki. Balik ke arah di mana adanya perusahaan besar, adanya kemudian oligarki itu kalau Anda baca Jeffrey Winters, kira-kira kerjanya itu adalah wealth defense industri untuk mempertahankan kekayaan. Jadi dia tak peduli apa-apa, yang dia peduli adalah bagaimana kekayaannya dipertahankan. Itu sebabnya barangkali kalau PD Haris juga bisa jadi oligarki nasional, internasional, bisa jadi juga oligarki lokal gitu. Ya, oligarki lokal yang main di level nasional. Nanti bisa sebutlah beberapa, termasuk barangkali haji-haji yang menguasai tambang-tambang sebagian di Kalimantan, dan Anda kan tahu tuh bagaimana kemudian oligarki lokal masuk nasional. Nah, tapi kalau dilacak sebenarnya sejarahnya, kenapa korporator keras itu sangat mudah masuk? Sebenarnya yang dia rampas adalah kewenangan negara. Karena kewenangan negara yang dia rampas. Kenapa dia bisa masuk? Caranya dengan tadi, ya, dia menguasai melalui perjanjian internasional melalui apa? Ataukah dia masuk mempengaruhi dengan cara mengambil alih siapa pemilik negaranya? Kepentingan oligarki. Nah, barangkali kalau kita baca atau kita analisis secara tiga pihak dari sebuah negara, pasar, lalu kemudian masyarakat sipil dan negara, ya, tiga hal yang penting. Nah, di sini problemnya karena seringkali negara terlalu mesra dengan pasar dibanding mesra sama publik. Biasanya semakin mesra negara dengan pasar, publik itu semakin jauh. Padahal seharusnya dia mengalami konfigurasi yang relatif seimbang. Pasar tidak boleh dilupakan karena dia adalah bagian penting. Dan pada yang sama, kebijakan publik tidak boleh dibuang. Nah, masalah di kita adalah ketika pasar, pelaku pasar, termasuk pemain pasar, ini terlalu dekat dengan negara. Ini problem kita. Misalnya, salah satu catatan dalam beberapa tahun terakhir adalah yang rajin menjadi anggota DPR, ya kan, ataupun pemegang jabatan penting di negara, itu biasanya terafiliasi kepada bisnis, baik dia sebagai pemilik ataupun dia sebagai proxy misalnya dalam bisnis itu. Cuma ini yang kelihatannya nggak punya bisnis, nggak ada jadi pamer nggak ada bisnis. Tapi biasanya begitu tuh. Itu mungkin Anda baca riset Tempo yang memperlihatkan 2019 sampai 2024 itu lebih 235 anggota DPR yang sekaligus menjadi pengusaha. Dan saya kira angka itu naik sekarang. Dan itu barangkali yang membuat kenapa negara seperti Indonesia itu kesulitan membangun sistem hukumnya. Karena kalau Anda baca Acemoglu dan Acemoglu dan Robinson, mengapa negara gagal? Salah satu buku yang dipamerkan oleh Anies Baswedan, saya lihat hari ini dia pamerkan di Twitternya gitu. Kalau Anda baca itu, salah satu problemnya adalah ketika negara yang kaya sumber daya, termasuk misalnya seperti Indonesia, itu alih-alih membangun sistem, tapi dia berubah menjadi pengurus. Dia berubah menjadi pemain. Kenapa dia berubah menjadi pemain? Karena dia sekaligus memang pemain. Negaranya itu sekaligus pemain. Karena negaranya sekaligus menjadi pebisnis, baik itu di level eksekutif maupun di level legislatif. Nah, itu barangkali yang menjawab betapa sulitnya memetakan hukum di hadapan kepentingan korporasi. Nah, bayangan saya adalah ya karena negaranya yang dibeli, negaranya yang diambil alih. Bagaimana membalik itu ada banyak perdebatannya. Tapi salah satu misalnya, ini bukan jawaban saya ya,
ini adalah jawaban beberapa tulisan yang sudah banyak beredar soal itu. Bagaimana misalnya menekan oligarki, salah satunya adalah mengurangi, satu yang paling banyak dibahas itu adalah mengurangi kesenjangan. Kenapa oligarki itu bisa membeli negara? Karena dia terlalu ada kesenjangan yang terlalu jauh. Dia punya kekayaan yang terlalu banyak yang itu berbeda dengan kekayaan orang biasa. Maka supaya tidak mudah dia punya kekayaan yang luar biasa untuk membeli kewenangan negara, maka harus dibuat pemerataan kekayaan. Itu salah satu rumusannya. Ada lagi rumusan lain yang mengatakan misalnya, walaupun ini biasanya kaum libertarian yang ngomong begini, kalau kita mau menghendaki negara tidak bisa dibeli kewenangannya, agak sulit. Kecuali kalau kewenangan negara yang kita kurangi, supaya yang bisa dibeli oleh oligarki itu makin kecil. Nah, gitu. Jadi kalau dulu kewenangan negara ada 10 dan itu bisa dibeli semua oligarki, dan oligarki kemudian bisa membangun kebijakan berdasarkan kewenangan negara yang dia beli, maka kewenangan negaranya yang dikurangi jumlahnya karena terlalu banyak. Jadi negara jadi kayak istilahnya mungkin penjaga malam aja. Yang sederhana saja, selebihnya adalah biarkan dimiliki oleh publik. Misalnya kalau kita bicara soal gerakan anarkis, biarkan publik yang memilikinya secara kolektif. Mungkin banyak ya, tapi kira-kira itu. Nah, bagaimana hukum bisa diletakkan? Saya kira beratnya adalah karena pengambil kebijakannya itu mengubah wajah hukum menjadi kepentingan. Wajah hukum yang seharusnya menjadi aturan dasar yang bisa dipakai oleh kita semuanya, itu diubah menjadi aturan dasar yang mencapai kita semua, karena itu menguntungkan bagi pemilik kepentingan tertentu. Itu barangkali secara sederhana. Terima kasih.